Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Video kali ini didorong oleh keprihatinan dan kecemasan dan juga kesedihan saya ya. Seorang yang dianggap apologet yang punya banyak sekali follower, Bro Elia Myron, memposting video pengajarannya tentang doktrin Allah Tritunggal. Satu hal yang sebenarnya sangat baik sekali. Tapi menjadi memprihatinkan karena apa yang diajarkannya menurut saya salah total. Sebenarnya sudah lama saya tahu kalau Elia punya pandangan seperti itu tentang Allah Tritunggal. Ya sudahlah, saya coba cuekin aja. Tapi yang bikin saya gelisah adalah akhir-akhir ini penyebaran ajaran ini semakin masif dan semakin digandrungi. Bahkan saya lihat ada pendeta yang mengkhotbahkannya. Saya juga lihat komen yang memuji cara Elia mengajar. Wah, luar biasa penjelasan Elia. Baru kali ini saya dengar penjelasan Allah Tritunggal yang simple dan jelas. Saya jadi ngerti. Akhirnya saya nggak kuat lagi ya. Saya putuskan untuk menanggapi ajaran Elia ini. Nah, sebelum saya membahas apa yang diajarkan oleh Elia, saya mau bicara pada orang-orang yang berkomentar seperti tadi. Wah, ajaran Elia itu simple dan gampang saya mengerti. Saya mau menyampaikan satu ilustrasi untuk kalian semua. Waktu kuliah dulu, saya mengajar private matematika, fisika, kimia. Nah, sebagai guru les, tugas saya adalah membuat pelajaran yang sulit menjadi mudah dan dimengerti oleh anak les saya. Nah, saya mau berandai-andai nih ya. Seandainya saja loh ya. Seandainya anak les saya sudah putus asa waktu belajar di sekolah. Bagi dia, pelajaran itu terlalu sulit. Nggak mungkin dia bisa ngerti. Tapi datanglah saya sebagai guru les yang pintar. Saya pun berhasil membuat pelajaran yang sulit banget itu menjadi kelihatan mudah dan dia akhirnya ngerti. Wah, dia pasti kagum banget kan sama saya? Dia akan bilang, wah, guru les saya jago banget. Saya baru sekali ini bertemu dengan guru les yang bisa bikin pelajaran susah jadi gampang dan saya bisa mengerti dengan jelas. Lalu besoknya dia berangkat sekolah dengan percaya diri. Gua sudah ngerti pelajaran ini, ternyata gampang. Lalu dia ikut ujian. Dan hasilnya saudara-saudara, 0. Nilainya 0. Karena apa yang dikerjakannya salah semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Saudara-saudara tahu kan apa yang sebenarnya terjadi? Ya, ternyata apa yang saya ajarkan salah semua. Memang saya bisa membuat pelajaran yang sulit itu menjadi mudah dimengerti. Anak lesnya juga ngerti. Tapi ternyata yang saya ajarkan salah total. Nah, itulah yang dilakukan oleh Elia. Anda merasa mengerti doktrin Tritunggal yang diajarkan Elia, tapi sebenarnya apa yang Anda mengerti itu salah. Memang penjelasan Elia itu sederhana, tapi salah total. Oke, sekarang kita akan lihat sedikit demi sedikit kesalahan doktrin Tritunggal yang diajarkan oleh Elia. Yang perlu kita ketahui adalah Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tetapi Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah. Jadi Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tapi berbicara tentang seperti apa Allah kita yang satu itu. Yang pertama, kesalahan yang pertama. Elia bilang istilah Allah Tritunggal tidak bicara tentang berapa Allah. Hanya bicara tentang kebagaimanaan atau seperti apa Allah itu. Kalau Elia mengatakan itu, berarti sebenarnya dia tidak boleh menggunakan kata Tritunggal. Coba kita lihat apa arti Tritunggal. Satu hakikat, 3 pribadi. 3 itu number, bilangan. 1 itu number, bilangan. Itu berarti Tritunggal selalu bicara jumlah. Bukan hanya tentang bagaimana. Bahkan kalau kita lihat dari sisi historisnya ya, istilah itu juga digunakan untuk menjelaskan tentang jumlah. Bapak gereja yang pertama sekali mempopulerkan istilah ini, yaitu Tertullianus, menggunakan istilah Tritunggal itu untuk menjelaskan bahwa ada satu hakikat Allah yang memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia pakai istilah Tritunggal untuk menegaskan keesaan Allah sekaligus 3 pribadi di dalam keesaan itu. Jadi itu pasti bicara tentang jumlah, bro. Kalau Elia mengatakan bahwa Tritunggal bukan bicara tentang jumlah, itu terserah kamu. Tapi supaya fair, seharusnya kamu nggak boleh gunakan istilah Tritunggal. Karena istilah itu sendiri diperkenalkan oleh Tertullianus dengan makna satu hakikat Allah yang memiliki
3 pribadi. Itu bicara tentang jumlah, bro. Kita berangkat dari ayat yang pertama, yaitu 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sana, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi dalam Alkitab dijelaskan bahwa memang hanya ada satu Allah saja. Jadi kita buat di sini, Allah yang esa, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi adalah Sang Bapa. Nah, diberi istilah Bapa. Kalau dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Nah, sekarang dikatakan, kalau Allah yang esa itu adalah Sang Bapa, nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki yang disebut sebagai firman. Kesalahan Elia yang kedua. Elia bilang bahwa Allah yang esa itu hanya Bapa saja. Sedangkan firman dan Roh Kudus hanyalah semacam suatu eksistensi yang merupakan bagian atau unsur dalam diri Bapa. Jelas ini kesalahan yang sangat fundamental banget. Karena ini berarti menolak Tritunggal sebagai satu Allah di dalam 3 pribadi. Ajaran Elia ini berarti satu pribadi Allah yang punya 2 unsur. Ini bukan Tritunggal. Apa yang dikatakan Elia ini bukan Tritunggal. Saya akan berikan 3 argumen saja untuk menggugurkan apa yang dikatakan oleh Elia ini. Yang pertama, Elia membangun pondasi Tritunggalnya hanya dari 1 Korintus 8 ayat 6. Kalau kita lihat konteks dari 1 Korintus 8, maka di situ Paulus bukan sedang mengajarkan doktrin Allah Tritunggal. Tidak. Tapi Paulus sedang bicara pada orang-orang Kristen di Korintus yang sedang berselisih. Karena ada orang Kristen yang tidak mau makan daging yang dijual di pasar. Karena kemungkinan besar sudah dipersembahkan pada berhala-berhala. Tapi di lain sisi ada juga orang Kristen yang mau makan daging itu. Karena bagi mereka, kalaupun daging itu sudah dipersembahkan kepada Allah-Allah, ilah-ilah berhala itu nggak ngefek dalam hidup gua. Kenapa? Kan ilah-ilah itu bukan Allah. Allah yang sejati itu kan cuma satu. Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, bagi kelompok yang kedua, mereka tidak percaya bahwa makan daging berhala itu akan berakibat buruk pada diri mereka. Nah, Paulus sedang bicara pada kelompok yang kedua itu, supaya mereka bisalah menahan diri. Ya, kita tahu Allah itu hanya satu. Dan ilah-ilah berhala itu tidak punya kuasa atas diri kita orang-orang Kristen. Tapi ya, tahan dirilah dalam makan daging. Jangan sampai karena kamu makan daging, teman-teman seimanmu itu jadi tersandung. Jangan jadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen di kelompok pertama yang tidak mau makan daging. Jadi kalau saya mau menyederhanakan ayat tadi, kira-kira Paulus mau ngomong begini. Memang kita tahu Allah itu hanya satu saja. Tuhan itu juga satu. Tapi tahanlah dirimu. Jangan makan daging supaya teman-teman seimanmu itu tidak tersandung. Itu makna yang sebenarnya dari 1 Korintus 8 ayat 6 dan selanjutnya. Nah, coba bayangkan saudara-saudara kalau kita anggap Paulus sedang mengajar doktrin Tritunggal di ayat ini. Waduh, malah jadi ngaco. Kenapa? Coba kalau kita ikuti pola pikir Elia. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Lalu ayat itu tidak berhenti di situ. Ayat itu bilang, hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tapi di ayat itu tidak ada disinggung tentang Roh Kudus. Kalau ayat ini jadi dasar ayat Tritunggal, maka Roh Kudus bukan Allah dong menurut Elia. Justru kalau Elia pakai ayat ini untuk jadi pondasi bagi keesaan Allah, maka tidak ada Tritunggal. Cuma Dwitunggal aja kan? Jadi, selain Elia salah konteks di dalam menggunakan ayat ini, dia juga tidak konsisten di dalam mengajarkan keesaan Allah dan Tritunggal. Karena di ayat itu tidak ada Roh Kudus. Selain karena tidak melihat konteks, kesalahan Elia di dalam menggunakan 1 Korintus 8 ayat 6 adalah karena dia menabrak prinsip hermeneutik yang sangat basic. Yaitu, satu ayat di dalam Alkitab harus ditafsirkan secara tota scriptura. Tota scriptura artinya seluruh Alkitab. Jadi,
tafsiran satu ayat tidak boleh berkontradiksi dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Nah, Elia melakukan kesalahan ini. Tafsirannya atas 1 Korintus 8 ayat 6 akan menabrak ayat-ayat lain di Alkitab. Ingat bro Elia dan juga saudara-saudara sekalian. Doktrin Allah Tritunggal disusun berdasarkan seluruh bagian Alkitab. Bukan hanya 1 atau 2 ayat. Tapi mempertimbangkan keseluruhan Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itulah mengapa doktrin Allah Tritunggal ini adalah doktrin yang sangat sulit dan juga kompleks. Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwa ajaran Elia Myron yang mengatakan bahwa Allah yang Esa itu hanya Bapa, itu adalah ajaran yang salah total. Bahkan bisa dikatakan ajaran yang sesat. Argumen saya yang kedua, kalau memang hanya ada pribadi Bapa saja, bagaimana Elia akan menjelaskan siapa kita di ayat berikut ini? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Siapa yang diajak Bapa bicara di ayat-ayat itu? Kalau firman dan roh itu hanya aspek di dalam diri Bapa, nggak mungkin pakai kata kita kan? Kita itu selalu berarti 2 atau lebih. Nah, Elia sering gunakan manusia menjadi ilustrasi. Elia sebagai pribadi, lalu Elia punya firman atau perkataan, dan Elia juga punya roh. Lalu, apa mungkin Elia bicara dengan roh dan pikirannya, akal budinya dengan menggunakan kata kita? Ya nggak mungkin lah ada manusia yang bicara dengan dirinya sendiri menggunakan kata kita. Nggak masuk akal dan tidak logis secara kebahasaan. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah Tritunggal adalah di dalam 3 pribadi sejak kekekalan, maka kata kita di ayat tadi itu berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka sedang berkomunikasi di dalam kekekalan. Sekarang argumentasi yang ketiga. Kalau Allah yang Esa itu hanya pribadi Bapa, bagaimana di saat yang sama Allah itu Maha Kasih? Kita tahu kan? Allah itu Maha Kasih. Tapi kasih itu harus diekspresikan. Kasih itu butuh objek untuk dikasihinya. Nah, pertanyaannya. Jika Allah yang Esa itu hanya Bapa saja, siapa yang menjadi objek kasihnya di dalam kekekalan? Nggak logis banget kan kalau kita bilang Allah mengasihi akal budinya, Allah mengasihi pikirannya, Allah mengasihi rohnya. Itu konyol. Coba saudara-saudara pikir. Logis nggak kalau saya mengatakan saya mengasihi pikiran saya mengasihi perkataan saya mengasihi roh saya? Nggak masuk akal. Jadi sekali lagi, ajaran Elia salah besar ya. Blunder besar. Tapi kalau kita pegang bahwa Allah itu Esa di dalam 3 pribadi, maka gampang menjelaskan tentang Allah Maha Kasih. Karena di dalam kekekalan, ketiga pribadi itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, mereka saling mengasihi. Ya Bapa, Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, sering dianggap sebagai masa kekekalan. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa sudah mengasihinya sejak dari kekekalan. Padahal Elia bilang, Yesus hanyalah firman atau pikiran atau daya cipta Allah sejak kekekalan. Apakah logis kalau Bapa mengasihi pikirannya sendiri? Ya nggak mungkin lah, nggak masuk akal. Yang dikasihi Bapa di dalam kekekalan, pastilah Yesus sebagai pribadi kedua dari Tritunggal. Atau dalam bahasa Yunani disebut dengan logos. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah Sang Bapa dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah yang Esa adalah Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Ini kesalahan ketiga. Elia bilang firman itu yaitu Yesus sejak kekekalan berada di dalam diri Bapa. Waduh, ini ajaran dari mana bro? Ini idemu ini terlalu liar. Elia mengambil ayat dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara,
para teolog Perjanjian Baru meyakini bahwa di dalam teologi Yohanes, Logos di ayat 1, 2, dan nanti di ayat ke-14 diartikan sebagai nama untuk pribadi kedua, yaitu Yesus. Itu adalah implikasi logis dari ayat itu sendiri. Jadi Logos di situ bukan berarti firman, tetapi itu nama untuk Yesus. Nah, di ayat ini, kata-kata yang diterjemahkan bersama-sama dengan Allah di dalam bahasa Yunaninya itu adalah prostonteon, yang secara hurufiah berarti berhadapan muka dengan Allah. Kalau firman di situ hanya pikiran dan perkataan Allah, gimana bisa firman itu berhadapan dengan Allah? Bagaimana bisa firman itu berhadapan dengan Allah kalau firman itu dipahami sebagai pikiran Allah? Nggak logis kan? Firman bisa berhadapan dengan Allah jika firman itu adalah pribadi. Jadi kesimpulan kita berdasarkan ayat itu, firman adalah pribadi kedua Tritunggal. Yang setelah inkarnasi di ayat 14 kita kenal sebagai Yesus. Itulah kenapa LAI mencetak huruf F, firman, dengan menggunakan huruf besar. Itu bukan salah cetak, tapi karena memang itu adalah nama untuk pribadi Yesus sebelum inkarnasi. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa pribadi kedua Tritunggal itu sudah eksis sejak dari kekekalan. Karena dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu berhadapan muka. Pada mulanya. Jadi sejak kekekalan, pribadi kedua Allah Tritunggal sudah eksis. Jadi saya bingung, kenapa Elia menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa firman itu adalah pikiran Allah yang berdiam di dalam diri Allah. Sama sekali ayat ini tidak berbicara ke arah yang Elia katakan. Sedikit pun ayat ini tidak mengindikasikan apa yang Elia katakan. Makanya tadi saya bilang, dari mana ide Elia itu? Itu ide liar yang sangat berani, tapi berbahaya bagi ajaran Tritunggal. Tapi lebih jauh, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahwa firman ini sering disebut anak. Kenapa firman itu disebut anak? Karena ingat, firman ini sudah sejak kekal berada di dalam Bapa. Pikiran Bapa itu tidak pernah keluar, tidak pernah ada di luar Bapa. Pikiran atau firman Bapa itu selalu ada di dalam diri Bapa. Ini kesalahan Elia yang keempat. Di sini sekali lagi Elia mengatakan, Yesus hanyalah firman di dalam diri Bapa. Ini masalah yang serius sekali, saudara-saudara. Karena itu berarti Elia sedang mengatakan bahwa sebelum inkarnasi Yesus menjadi manusia, Yesus hanya pikiran dan daya cipta Allah saja. Nah, kalau begitu, itu sama saja dengan mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Nah, Allah yang esa adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Bapa ini adalah Allah, kalau Bapa hakikatnya adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia, maka firman atau pikiran saya pasti manusia dan roh yang ada di dalam saya pasti manusia. Tetapi tidak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Jadi kalau Bapa itu adalah Allah yang esa itu, maka firman yang di dalam Bapa dan rohnya yang di dalam Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Elia mencoba menjelaskan dengan mengambil manusia sebagai ilustrasi. Manusia memiliki tubuh, perkataan atau pikiran, dan juga roh. Nah, menurut dia, perkataan atau pikiran manusia itu bisa dianggap sebagai pribadi manusia itu sendiri. Lah, mana bisa bro? Itu maksa namanya. Coba pikir, bisa nggak perkataan saya dianggap satu hakikat dengan saya? Bisa nggak perkataan saya, pikiran saya, dianggap sebagai pribadi manusia, sebagai person? Nggak mungkin dong, nggak bisa. Kata-kata ya tetap kata-kata. Pikiran tetap hanya pikiran. Perkataan dan pikiran saya boleh dianggap mewakili saya. Tapi kalau dianggap sebagai pribadi, nggak bisa. Hakikat manusia ya ini, diri saya ini. Ada pikiran saya, ada perkataan saya, ada tubuh saya, ada hak-hak saya,
ada kewajiban saya, itu semua hakikat manusia. Tapi seandainya pun ada orang yang kehilangan kemampuan berpikir atau tidak lagi bisa bicara, dia tetap manusia. Jadi, pikiran dan perkataan itu hanya sebagian saja dari hakikat kita. Hakikat manusia itu kompleks. Tidak bisa pikiran dianggap sebagai pribadi manusia, sebagai hakikat manusia. Pikiran tidak sehakikat dengan manusia. Jadi saat Elia bilang, Yesus hanya pikiran dan daya cipta di dalam diri Allah. Lalu dia mengajak kita untuk menerima bahwa pikiran dan daya cipta itu satu hakikat dengan Allah. Maka itu kebodohan besar. Itu salah besar. Kalau Yesus hanya pikiran dan daya cipta Allah, maka Yesus bukan Allah yang berpribadi. Dan itu bukan Tritunggal. Saudara-saudara, Elia Myron sedang mensimplifikasi Tritunggal. Dia sedang mencoba menyederhanakan doktrin ini, tapi akibatnya doktrin ini menjadi doktrin yang salah total. Seperti apa yang disampaikan Elia. Dia coba sederhanakan supaya bisa dimengerti manusia. Tapi manusia bisa mengerti. Bisa jadi sederhana. Tapi salah. Tritunggal yang ada di dalam Alkitab bukan seperti Tritunggal yang diajarkan Elia. Itu Tritunggal palsu. Saya nggak tahu ya, apakah Elia sadar bahwa dia sudah menabrak pengakuan-pengakuan iman gereja yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang berpribadi sejak kekekalan. Sekali lagi, Bro Elia salah total. Yesus adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah Sang Bapa. Tapi ketika Sang Bapa itu ingin melakukan karyanya di bumi, dia menyuruh firman-Nya, akal budinya, logika, ilmunya sendiri untuk keluar dari dirinya. Sehingga ketika dia keluar, maka disebut diutus. Ini kesalahan yang kelima. Elia bilang, Yesus adalah daya cipta dan daya pikir Allah. Lalu Allah mengutus Yesus keluar dari dirinya. Pertanyaan saya, setelah Yesus keluar dari diri Bapa, lalu lahir ke dunia, itu berarti Allah nggak punya daya cipta lagi dong? Kan sudah keluar. Kalau Yesus itu adalah daya cipta, kalau Yesus adalah pikirannya Bapa, setelah dia keluar, berarti Allah tidak punya daya pikir dan daya cipta lagi dong? Lalu saat hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, diutus ke dunia. Berarti menurut pola pikirnya Elia, Bapa tidak punya roh lagi dong. Kalau kita ikuti pola pikir Elia, maka saat ini Bapa yang diajarkan Elia sudah tidak punya pikiran dan sudah tidak punya roh lagi. Keduanya sudah keluar dari diri Bapa. Kalau memang begitu, ada yang berkurang dong dari hakikatnya Allah Bapa yang diajarkan Elia. Misalnya nih, manusia, kalau sakit dan kehilangan daya pikir, daya cipta, memang dia tetap manusia. Tapi kita harus mengakui, kalau kualitas kemanusiaannya sudah berkurang kan, nggak bisa berpikir, nggak bisa mengingat, pikirannya sudah hilang. Dia tetap manusia, tapi kualitas kemanusiaannya sudah berkurang. Nah, kalau sebelumnya Bapa memiliki firman dan roh di dalam dirinya, dan sekarang firman itu sudah keluar, roh itu sudah keluar, berarti ada yang berkurang dari dirinya. Allah Bapa kehilangan daya pikir, Allah Bapa kehilangan roh. Dalam artian, Allah Bapa downgrade. Nah, pertanyaannya, apakah Allah yang downgrade seperti itu masih layak disebut Allah? Gak mungkin kan? Jadi secara logis, Tritunggal yang diajarkan Elia ini lucu. Ya, lucu. Allah Bapa mengutus rohnya dan pikirannya keluar. Secara logis dia tidak punya daya pikir lagi dan tidak punya roh lagi. Itu yang diajarkan Elia dan itu salah total ya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Siapakah Yesus? 2000 tahun lalu ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, maka lahirlah seorang pribadi bernama Yesus. Nah, menurut Elia, Yesus baru memiliki pribadi setelah dilahirkan. Ini kembali menegaskan bahwa Elia memang menganggap pribadi Yesus itu tidak kekal. Pribadi Yesus ada hanya saat inkarnasi. Ini jelas salah total. Ini jelas bertentangan dengan doktrin Tritunggal.
Apa yang diajarkan oleh Elia ini bukan Tritunggal. Saudara-saudara, videonya sudah sangat panjang ya. Sekarang saya mau sedikit merangkum apa yang sudah saya bicarakan dari tadi. Saudara-saudara, dari ajaran Elia ini ada beberapa hal penting yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan ya. Yang pertama, hati-hati dengan setiap ajaran yang kita dengar, terutama di media sosial. Ajaran yang populer belum tentu benar. Influencer, meskipun dia punya jutaan follower, belum tentu benar. Yang kedua, jangan sembarangan mengajar orang lain. Saya melihat ada banyak orang-orang yang dengan beraninya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan secara spontan. Mungkin memang ada pertanyaan yang gampang yang bisa kita langsung jawab. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kompleks. Dan saya lihat sebenarnya dia nggak menguasainya. Tetapi dia tetap saja memaksakan diri untuk menjawab. Hanya untuk kelihatan pintar atau mungkin dia sedang menggampangkan segala sesuatu untuk dijawab. Saya mau ingatkan untuk teman-teman yang seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan, jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Jadi kalau memang kita tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Dan kalau kita tidak tahu, kita tidak perlu merasa rendah diri. Tidak ada satu orang pun yang secara sempurna bisa menguasai Alkitab dan seluruh doktrin kekristenan. Ada aja yang kita belum tahu. Menjawab benar jauh lebih penting daripada sok pinter. Nah, yang ketiga, jangan terlalu berani untuk menabrak doktrin-doktrin yang sudah pakem. Doktrin-doktrin yang sudah dipegang oleh gereja selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kita tidak boleh tabrak itu begitu saja. Siapa saya, siapa Anda? Kita merasa lebih pintar. Kita merasa lebih tahu sehingga kita menabrak doktrin-doktrin yang sudah teruji ratusan tahun itu. Nggak boleh. Yang terakhir, yang keempat. Saudara-saudara, doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin paling sulit di dalam Kristenan. Karena memang Allah Tritunggal itu melampaui batas pemahaman kita. Dia jauh melampaui logika kita. Bukan nggak masuk akal loh ya. Doktrin Allah Tritunggal melampaui akal kita. Bisa kita mengerti sebatas yang Tuhan izinkan, tetapi kita tidak mungkin bisa memahami dia sepenuhnya. Jadi, kalau ada yang bisa membuatnya sederhana dan gampang dimengerti, maka saya pastikan itu pasti doktrin yang sesat. Atau, kalau Anda merasa benar-benar paham doktrin Allah Tritunggal, tanpa ada satu hal pun yang menjadi misteri bagi saudara, maka saya pastikan juga apa yang saudara ngerti itu juga sesat. Doktrin Allah Tritunggal tidak mungkin kita pahami sepenuhnya secara sempurna. Pasti ada bagian-bagian yang kita tidak pahami. Dan itu tetap menjadi misteri. Menjadi hal yang menunjukkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh jauh melampaui akal pikiran kita. Saya menutup video ini dengan sebuah kisah dari Bapak Gereja Agustinus. Suatu ketika Agustinus berjalan di pinggir pantai sambil memikirkan tentang Allah Tritunggal. Dia pusing bagaimana ini Allah Tritunggal ini. Logika dia itu mencoba memikirkan Allah Tritunggal. Nah, saat dia berjalan ke sana kemari di dalam kegalauannya, tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil yang sedang membuat lubang kecil di tepi pantai. Kira-kira sebesar buah kelapa gitu ya. Nah, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Agustinus kepada anak kecil itu. Saya sedang memindahkan air laut ke dalam lubang ini, jawab anak itu sambil mencoba mengambil air laut lalu memasukkannya ke dalam lubang itu. Sambil tertawa, Agustinus berkata kepada anak itu, Nah, bagaimana mungkin air laut yang begitu luas, yang begitu banyak itu bisa kau masukkan ke dalam lubang yang hanya sekecil itu? Anak itu tidak menjawab. Tetapi Allah memakai peristiwa itu untuk menyadarkan Agustinus. Allah berbicara kepada Agustinus di dalam hatinya. Agustinus, kamu mirip seperti anak itu. Kamu mencoba memasukkan Allah yang begitu maha besar itu ke dalam pikiranmu yang demikian kecil itu. Seketika Agustinus merasakan kelegaan dan sukacita. Agustinus berhenti galau
karena tidak bisa memahami Allah Tritunggal dengan sepenuhnya. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bro Elia Myron, jangan berhenti untuk berkarya, jangan berhenti untuk berapologet. Saya senang dengan Bro Elia Myron, saya senang ada anak muda yang begitu pintar di dalam membela iman Kristen. Tetapi Elia Myron juga jangan berhenti untuk belajar dan terus belajar. Kiranya Tuhan memberkati Bro Elia Myron dan memberkati kita semua. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.